Nah, di sini digambarkan, ini diilustrasikan sebagai midbrain. Nah, midbrain. Midbrain ini merupakan salah satu struktur dari brainstem atau batang otak. Brainstem atau batang otak ini terdiri dari 3 struktur. Ada struktur yang paling atas, ada yang dinamakan sebagai midbrain ini. Kemudian di bawah midbrain ini nanti ada pons, di bawah pons ada medulla oblongata. Nah ini contoh fotonya, contoh foto orang sehat. Ini orang sehat yang sudah meninggal ya, kemudian dipotong, dilakukan kadaver, dilakukan penelitian. Pada orang sehat, ini midbrainnya, pada midbrain orang sehat terdapat pigmentasi warna hitam pada midbrainnya. Karena ini pigmentasi warna hitam sehingga dinamakan sebagai substansia nigra. Ada substansi yang warnanya nigra, yang warnanya niger, yang warnanya hitam, sehingga dinamakan sebagai substansia nigra. Ini pada subjek sehat. Pada midbrain terdapat substansia nigra. Pada pasien Parkinson setelah dilakukan kadaver, pada tingkat midbrain di sini tidak ada substansia nigra, alias substansia nigra pada pasien Parkinson ini kehilangan pigmentasi. Penelitian ini dilakukan pada tahun 1919. Nah, sudah lama ini ya. Jadi anatomi pun dia melakukan penelitian. Tidak hanya fisioterapi saja yang melakukan penelitian itu ya. Jadi anatomi itu dia melakukan penelitian, melakukan kadaver, mayat-mayat subjek normal atau dibandingkan dengan subjek yang mempunyai penyakit tertentu, ini dibandingkan. Nah, penemuan ini pada penelitian pada tahun 1919 ditemukan pada pasien Parkinson pigmentasi dari substansia nigra menurun atau tidak ada. Selanjutnya pada penelitian selanjutnya, yakni pada tahun 1950, diketahui bahwa ternyata substansia nigra ini, pigmentasi yang berwarna hitam ini, ternyata memproduksi dopamin. Dopamin. Sedangkan pada pasien Parkinson, karena tidak ada pigmentasi atau substansia nigra, maka produksi dopaminnya menurun atau bahkan tidak ada. Menurunnya produksi dopamin pada pasien Parkinson inilah yang kemudian menyebabkan terjadinya gangguan motoris seperti resting tremor, bradykinesia, dan rigiditas. Selanjutnya dopamine regulation of striatal output. Nah, ini regulasi dari neurotransmitter dopamin. Nah, perlu diketahui neurotransmitter ini nanti ada 3 peranan dari neurotransmitter. Ada yang berperan atau berfungsi untuk eksitasi, merangsang, menstimulus, yakni glutamat pada sistem saraf pusat. Kemudian ada neurotransmitter yang fungsinya untuk menginhibisi, contohnya adalah GABA, gamma aminobutyric acid, dan ada neurotransmitter yang fungsinya untuk memodulasi. Fungsi memodulasi ini berarti neurotransmitter ini mempunyai kemampuan untuk mengeksitasi sekaligus mempunyai kemampuan untuk menginhibisi, sehingga dinamakan sebagai neuromodulator. Sehingga dopamin ini merupakan neuromodulator, di mana dopamin ini merupakan neurotransmitter yang mempunyai kemampuan, yang mempunyai fungsi bisa mengeksitasi dan bisa menginhibisi, tergantung dari reseptor yang menerima. Oke.
Kemudian di sini dikatakan in normal condition the direct pathway facilitate while the indirect pathway inhibit movement. Pada basal ganglia, nanti silakan lihat materi di basal ganglia ya. Di sini saya hanya sedikit sekilas untuk mengingatkan saja. Pada basal ganglia ini terdapat dua jalur, ada jalur langsung atau direct pathway, ada jalur tidak langsung atau indirect pathway. Nah, ini contoh jalur langsungnya. Nah, ini jalur langsung. Kemudian ini jalur tidak langsungnya atau indirect pathway. Sehingga pada basal ganglia ini terdapat jalur langsung direct pathway dan ada jalur tidak langsung indirect pathway. Pada direct pathway, jalur langsung ini dia akan memfasilitasi gerakan, mengkontraksikan otot. Pada jalur tidak langsung indirect pathway ini dia akan menghambat gerakan, merelaksasikan otot, mengkendorkan otot. Karena pada prinsipnya ketika kita melakukan gerakan, maka agonis kontraksi, antagonis relaksasi. Nah, contohnya ketika kita melakukan gerakan fleksi siku, maka bicep kontraksi memendek, kemudian tricep rileks memanjang. Nah, direct pathway dia memfasilitasi, mengeksitasi bicep untuk kontraksi memendek. Indirect pathway akan memfasilitasi tricep untuk rileks memanjang. Nah, sehingga terjadi gerakan fleksi siku. Bayangkan ketika kedua jalur ini sama-sama mengeksitasi, bicep kontraksi, tricep juga kontraksi, enggak terjadi gerakan. Nah, sehingga jalur langsung dan tidak langsung pada basal ganglia ini akan mempermudah gerakan, akan memfasilitasi gerakan. Sehingga ketika direct pathway ini mengeksitasi otot untuk kontraksi, misal bicepnya kontraksi, maka indirect pathway-nya dia akan menginhibisi, menghambat tricep untuk kontraksi, sehingga kontraksinya cenderung rileks, sehingga terjadi gerakan fleksi. Nanti kalau belum jelas silahkan lihat di materi basal ganglia. Oke, selanjutnya the direct and indirect pathway act in concert to regulate motor control handled by basal ganglia. Sehingga antara direct dan indirect pathway ini bekerja bersamaan, saling mensinkronkan. Sehingga gerakan yang dilakukan ini menjadi sempurna, menjadi baik. Ada otot yang kontraksi, otot agonisnya kontraksi, antagonisnya relaksasi. Selanjutnya, dopamine release from substantia nigra pars compacta causes an excitation in the direct pathway via activation of dopamine 1 receptor and an inhibition in the indirect pathway via D2 receptor. Nah, pada midbrain tadi terdapat substansia nigra. Ini sebelah sini ini pada kondisi normal, di sini sebelah sini ini pada kondisi Parkinson. Nah, pada midbrain ini terdapat substansia nigra. Pada substansia nigra ini terdapat saraf yang membawa dopamin menuju ke direct pathway dan menuju ke indirect pathway. Saraf dari substansia nigra yang membawa dopamin ini sering disebut sebagai dopaminergic neuron. Saraf yang membawa dopamin. Dopaminergic neuron atau saraf yang membawa dopamin dari substansia nigra menuju ke direct pathway, jalur langsung,
ini fungsinya untuk mengeksitasi. Nah, ini digambarkan dengan lambang plus. Sedangkan saraf yang membawa dopamin dari substansia nigra menuju ke indirect pathway, nah ini fungsinya untuk menginhibisi. Sehingga saraf yang membawa dopamin dari substansia nigra menuju ke direct pathway, ini fungsinya untuk mengeksitasi. Sedangkan saraf yang membawa dopamin dari substansia nigra ke indirect pathway fungsinya untuk menginhibisi. Dengan adanya eksitasi dan inhibisi oleh saraf yang membawa dopamin dari substansia nigra ini, maka aktivitas direct dan indirect ini menjadi baik, menjadi seimbang. Oleh karena adanya saraf yang membawa dopamin menuju ke direct dan indirect. Sehingga aktivitas pada direct dan indirect pathway ini menjadi baik. Bisa dimulai, bisa terjadi gerakan. Sehingga dikatakan dopamin is required for movement to occur. Sehingga dopamin ini dibutuhkan agar direct dan indirect ini berjalan. Dopamin ini sangat dibutuhkan baik di direct maupun indirect agar siklus atau perjalanan direct dan indirect ini berlangsung. Oke, saya contohkan. Oke, baik. Akan coba saya gambarkan, saya ilustrasikan di sini. Oke, pertama saya ilustrasikan agar lebih mudah memahami. Ini saya ilustrasikan saraf yang membawa glutamat dengan warna merah. Glutamat ini fungsinya untuk mengeksitasi. Jadi saraf ini membawa neurotransmitter glutamat yang fungsinya mengeksitasi, merangsang, memfasilitasi. Kemudian di depannya saya gambarkan misal ada bertemu dengan saraf yang membawa neurotransmitter GABA. GABA ini fungsinya untuk menginhibisi, kebalikan dari glutamat. Nah, ketika saraf yang membawa glutamat berwarna merah ini aktivitasnya meningkat, maka pada sinap ini akan terjadi eksitasi karena aktivitasnya meningkat. Terjadi eksitasi, terjadi stimulasi, terjadi fasilitasi. Siapa yang dieksitasi? Serabut saraf yang di depannya dieksitasi, dirangsang, distimulasi. Sehingga aktivitas serabut saraf di depannya, serabut saraf yang berwarna biru ini yang membawa GABA, ini aktivitasnya akan meningkat. Perlu dipahami ini. Kemudian ketika aktivitasnya menurun, saraf yang membawa GABA ini menurun aktivitasnya, maka eksitasinya ini juga akan menurun eksitasinya. Sehingga aktivitas serabut saraf di depannya aktivitasnya juga akan menurun karena eksitasinya menurun. Oke. Selanjutnya, ketika serabut saraf yang membawa GABA, gamma aminobutyric acid, yakni neurotransmitter yang fungsinya untuk menginhibisi, menghambat. Ketika serabut saraf yang membawa GABA ini bertemu dengan serabut saraf yang membawa glutamat, maka ketika aktivitas pada serabut saraf yang membawa GABA ini aktivitasnya tinggi, maka pada sinaps ini terjadi inhibisi, hambatan. Siapa yang dihambat? Serabut saraf yang ada di depannya. Sehingga aktivitas serabut saraf di depannya akan terhambat.
sehingga aktivitasnya akan turun. Nah, sebaliknya, ketika aktivitas dari serabut saraf yang membawa GABA ini turun, maka sifat inhibisinya akan menurun. Sifat inhibisinya akan turun, tidak kuat, sehingga tidak mampu menginhibisi atau menghambat saraf di depannya, sehingga praktis saraf di depannya aktivitasnya akan naik. Nah, ini perlu dipahami dulu ya. Nah, kalau tidak paham diulang-ulang terus atau ditambahkan melihat dari materi sebelumnya, yaitu materi basal ganglia. Nah, selanjutnya, ketika saraf yang membawa GABA bertemu dengan GABA, nah, ketika aktivitas ini naik, maka akan terjadi inhibisi. Siapa yang diinhibisi? Serabut saraf depannya, sehingga aktivitas serabut saraf di depannya akan turun karena diinhibisi. Mengapa terinhibisi? Karena aktivitasnya naik. Nah, kebalikannya, ketika serabut saraf ini aktivitasnya turun, maka inhibisinya ini juga melemah, akan turun, sehingga aktivitas serabut saraf di depannya akan naik karena tidak terinhibisi. Inhibisinya lemah, sehingga aktivitas serabut saraf depannya akan naik. Nah, ini perlu dipahami ketiga hukum ini, sehingga mudah untuk memahami penjelasan ilustrasi yang akan saya berikan. Oke, saya gambarkan di sini ada lentiform, ada nukleus yang berbentuknya seperti kacamata ini ya, sehingga dinamakan sebagai lentiform nukleus yang bentuk seperti lensa. Lentiform ini dibagi menjadi 3 bagian, ada putamen, ada apa lagi? Globus pallidus, ada globus pallidus internus, ada globus pallidus externus. Kemudian di sini nanti ada talamus, kemudian di bawah talamus ada subtalamik, dan ada substansia nigra. Kalau ingin tahu selengkapnya, lihat di materi basal ganglia. Kemudian di atas ini saya gambarkan kortek motorik. Nah, ini kortek motoriks. Nah, ini kortek motoriknya. Nah, pada basal ganglia ini terdapat 2 jalur, 2 pathway. Ada jalur langsung atau direct pathway, dan ada jalur tidak langsung atau indirect pathway. Nah, ini saya gambarkan jalur langsung. Nah, jalur langsungnya seperti ini. Ada serabut saraf yang membawa GABA menuju ke putamen dari kortek. Kemudian dari putamen ada serabut saraf dari kortek menuju ke putamen ada serabut saraf yang membawa glutamat. Nah, sifatnya eksitasi. Kemudian dari putamen ada serabut saraf yang menuju ke globus pallidus internus membawa GABA, fungsinya untuk inhibisi. Kemudian dari globus pallidus internus menuju ke talamus ada serabut saraf yang membawa GABA juga, fungsi inhibisi. Kemudian dari talamus menuju ke kortek ada serabut saraf yang membawa neurotransmitter glutamat, fungsi eksitasi. Nah, nanti lihat materi sebelumnya, materi basal ganglia. Saya tidak akan menjelaskan lagi di sini. Nah, aktivitas yang terjadi pada direct pathway ini, jalur langsung ini adalah aktivitasnya ini naik, kemudian ini turun, ini juga naik karena tereksitasi ya, kemudian di sini turun, kemudian talamokortikal ini dia akan naik aktivitasnya, sehingga pada direct pathway aktivitas terakhir talamokortikal adalah aktivitasnya meningkat atau eksitasi, aktivitas eksitasi. Nah, eksitasi terjadi kontraksi otot karena tereksitasi, panahnya naik, tereksitasi, terjadi kontraksi otot. Pada indirect pathway ada serabut saraf dari kortek menuju ke putamen membawa glutamat, kemudian dari putamen ke globus pallidus externus membawa GABA,
kemudian dari globus pallidus externus menuju ke subtalamik. Nah, ini indirect pathway. Membawa GABA juga, kemudian dari subtalamik menuju ke globus pallidus internus membawa glutamat, kemudian dari globus pallidus internus menuju ke talamus membawa GABA, kemudian dari talamus menuju ke korteks membawa glutamat. Aktivitas yang terjadi pada indirect pathway, nah ini pada saraf dari korteks menuju ke putamen, ini aktivitasnya meningkat sehingga saraf yang dari putamen ke globus pallidus externus membawa GABA ini aktivitasnya meningkat, kemudian di sini aktivitasnya menurun sehingga di sini aktivitasnya meningkat karena tidak terinhibisi, kemudian di depan sini juga akan meningkat, yang kemudian pada akhirnya di sini akan menurun. Terjadi perbedaan aktivasi ya pada direct dan indirect. Kalau pada direct dia mengeksitasi otot untuk kontraksi, sedangkan pada indirect jalur tidak langsung ini menginhibisi. Pada direct dia mengeksitasi membuat kontraksi otot, pada indirect tidak langsung ini dia menginhibisi, merelaksasikan otot sehingga kita mampu melakukan gerakan fleksi siku, bicep kontraksi, relax, kemudian tricep relaksasi. Ini mekanisme jalur direct dan indirect pada basal ganglia. Kemudian bagaimana peranan dengan neurotransmitter dopamin? Dopamin didapatkan dari substansia nigra pars compacta. Substansia nigra ini ada dua ya, ada substansia nigra pars compacta dan ada substansia nigra pars reticular. Dari substansia nigra pars compacta ini ada serabut saraf yang terjulur menuju ke direct pathway. Ada serabut saraf yang terjulur dari substansia nigra menuju ke direct pathway, jalur langsung, di mana serabut saraf ini dia membawa dopamin. Nah, dopamin ini akan melekat pada reseptor dopamin 1 di direct pathway yang fungsinya sebagai eksitatori. Fungsinya sebagai eksitatori, mengeksitasi. Saya gambarkan dengan lambang plus. Sedangkan pada indirect pathway ini juga terdapat serabut saraf dari substansia nigra menuju ke indirect pathway membawa dopamin. Nah, dopamin yang dikeluarkan ini akan terikat atau melekat pada reseptor dopamin 2 di indirect pathway, di jalur yang tidak langsung, di mana peran dopamin pada indirect pathway ini adalah sebagai inhibisi. Ya, dia fungsinya menginhibisi. Kemudian bagaimana jika dopaminnya rusak? Jika substansia nigranya rusak, maka dopamin yang dibawa oleh kedua saraf ini akan menurun, bahkan tidak ada. Ketika jumlah dopamin yang dibawa kedua saraf ini menurun atau tidak ada, bahkan tidak ada ya dopaminnya, maka fungsi eksitasi akan hilang, fungsi inhibisi akan hilang. Fungsi eksitasi pada direct pathway akan hilang atau menurun, dan fungsi inhibisi pada indirect pathway akan hilang atau menurun, sehingga mengakibatkan aktivitas pada serabut saraf di sini, serabut saraf yang membawa GABA dari putamen ke globus pallidus internus, karena tidak ada yang mengeksitasi, tidak ada tambahan eksitasi, maka aktivitasnya akan turun. Kebalikan dari aktivitas yang seharusnya kan naik di situ ya. Nah, karena dopaminnya tidak ada, maka aktivitasnya akan turun.
Kemudian karena aktivitasnya turun, GABA yang dikeluarkan sedikit pada sinap, maka selaput saraf ini akan tidak terinhibisi sehingga aktivitasnya akan naik, kebalikan dari aktivitas ketika normal. Sehingga GABA yang dikeluarkan banyak pada talamus sehingga aktivitas dari selaput saraf dari talamus menuju ke korteks yang membawa glutamat ini akan terinhibisi. Yang tadinya naik sekarang aktivitasnya akan turun. Yang tadinya normalnya adalah eksitasi, sekarang jadi turun, inhibisi. Kemudian pada indirect pathway, karena dopaminnya berkurang yang ditangkap oleh reseptor dopamin 2 ini, maka aktivitas dari selaput saraf dari putamen menuju ke globus pallidus externus ini tidak terinhibisi, inhibisinya hilang, sehingga aktivitas selaput saraf dari putamen ke globus pallidus externus ini akan semakin meningkat. Saya gambarkan dengan panah tebal, aktivitasnya semakin meningkat. Diiringi dengan aktivitas selaput saraf selanjutnya, aktivitasnya juga akan semakin meningkat. Ini semakin menurun, kalau ini semakin meningkat, di sini semakin menurun. Kemudian aktivitas selanjutnya pada selaput saraf dari subtalamik menuju ke globus pallidus internus, ini aktivitasnya akan meningkat. Semakin mengeksitasi selaput saraf di depannya, aktivitasnya juga akan semakin meningkat. Menginhibisi selaput saraf di depannya sehingga aktivitasnya akan semakin menurun. Sehingga ketika jumlah dopamin ini berkurang pada basal ganglia atau jumlah dopaminnya tidak ada sama sekali misal, maka aktivitas baik di direct ataupun di indirect pathway, aktivitas baik di jalur langsung ataupun di jalur tidak langsung ini sama-sama inhibisi. Di direct langsung dia inhibisi, di indirect pathway semakin inhibisi. Sehingga tidak ada peranan eksitasi yang menuju ke korteks, sehingga tidak memunculkan kontraksi otot. Sama-sama inhibisi. Sehingga problematik pada pasien substansia nigra ini adalah susah untuk memulai gerakan karena sama-sama inhibisi, sehingga terlihat untuk melakukan gerakan itu lama, muncullah tanda gejala bradykinesia. Oke, selanjutnya saya gambarkan lagi lentiform. Nah, lentiform ini terbagi menjadi putamen, globus pallidus externus dan internus. Ini saya gambarkan sedikit saja. Tadi ada direct dan indirect ya. Kemudian ada selaput saraf yang menuju ke globus pallidus internus. Ini saya gambarkan talamus, ini subtalamik. Kemudian ada selaput saraf GABAergic menuju ke talamus, dari talamus menuju ke korteks. Tidak langsung. Ini indirect pathway-nya. Nanti silakan melihat pada materi basal ganglia agar lebih jelas lagi, karena saya tidak mengulangi lagi di sini. Nah, yang pertama tadi, yang sebelumnya ini tadi bagaimana munculnya bradykinesia, yakni baik di direct maupun indirect pathway sama-sama inhibisi, sehingga untuk memulai gerakan ini lama untuk memulai gerakan, seperti orang ragu-ragu mikir ketika mau melakukan aktivitas, ketika ingin bergerak.
Ini membutuhkan proses yang lama karena baik direct maupun indirect sama-sama inhibisi. Nah, sehingga membutuhkan waktu lama untuk mengumpulkan dopamin agar lebih banyak mampu terjadi eksitasi salah satunya. Nah, hingga pada pasien Parkinson ini terjadi bradykinesia, membutuhkan waktu lama untuk bergerak karena kedua kedua pathway sama-sama inhibisi, tidak ada kontraksi otot, tidak ada eksitasi salah satunya. Nah, sehingga membutuhkan waktu lama untuk mengumpulkan dopamin sehingga dopamin cukup untuk melakukan eksitasi pada direct pathway. Nah, selanjutnya, keseimbangan aktivitas dari direct dan indirect pathway. Keseimbangan aktivitas ini pada direct dan indirect pathway. Nah, ini dipengaruhi oleh asetilkolin. Antara direct dan indirect pathway, ini keseimbangannya, keserasiannya ini juga dipengaruhi oleh asetilkolin. Di mana ketika jumlah asetilkolin seimbang dengan dopamin, maka kedua pathway ini akan serasi kinerjanya. Ketika dopaminnya turun atau bahkan tidak ada dopaminnya, maka aktivitas asetilkolin ini akan semakin meningkat. Meningkat, tidak seimbang. Seharusnya asetilkolin dan dopamin ini seimbang, sama. Ketika asetilkolin dan dopamin ini seimbang jumlahnya, maka baik di direct maupun indirect pathway ini kinerjanya menjadi serasi, menjadi sinkron. Ketika dopaminnya menurun jumlahnya karena terjadi kerusakan pada substansia nigra, jumlah dopaminnya ini menurun, maka jumlah asetilkolin akan lebih banyak, tidak seimbang. Nah, kejadian seperti ini dapat menyebabkan tremor atau resting tremor pada pasien Parkinson. Nah, sehingga antara direct dan indirect pathway, misal ini direct dan ini indirect pathway, ketika jumlah dopaminnya berkurang sehingga asetilkolin jumlahnya lebih banyak daripada dopamin, maka asetilkolin ini dia akan secara bergantian memprovokasi atau karena tidak ada dopamin, tidak seimbang, sehingga dia kacau. Asetilkolin ini akan menstimulasi direct pathway, kemudian kembali atau berbalik menstimulasi indirect pathway, sehingga aktivitas pada thalamus ke korteks ini aktivitasnya akan bergantian, naik turun. Ketika di sini mengeksitasi pada direct pathway, maka ini aktivitasnya akan naik. Ketika dia mengeksitasi indirect pathway, ini aktivitasnya akan naik, bergantian. Di sini naik, sini turun. Sini naik, di sini turun. Akan bergantian karena aktivitas dari asetilkolin yang tidak diseimbangkan oleh adanya dopamin. Ketidakseimbangan asetilkolin dan dopamin pada substansia nigra ini akan menyebabkan tremor, teraktivasinya bergantian antara direct dan indirect pathway. Terjadi kontraksi bergantian antara agonis dan antagonis.
terjadi tremor. Ini terjadi karena adanya ketidakseimbangan antara asetilkolin dan dopamin. Selanjutnya tadi sudah bradykinensia, kemudian resting tremor, kemudian yang ketiga adalah rigiditas. Selanjutnya pada rigiditas, ini saya gambarkan lagi seperti apa mekanismenya. Di sini saya gambarkan lentiform terbagi menjadi putamen, kemudian globus pallidus externus dan internus. Nah, kemudian di sini ada talamus tadi ya. Nah, basal ganglia ini korteks, ini subtalamik. Kemudian di sini ada substansia nigra. Basal ganglia atau basal nuklei ini mempunyai tiga output. Output. Ada output yang kemudian dari korteks kemudian kembali ke korteks. Ada output dari korteks kembali ke korteks, baik yang direct maupun indirect ini ya, sama-sama kembali ke korteks, baik direct maupun indirect. Ada juga output dari korteks kemudian menuju dari lentiform menuju ke pedunculopontin. Aktivitas rambut saraf dari globus pallidus internus menuju ke pedunculopontin ini aktivitasnya pada pasien Parkinson ini aktivitasnya meningkat sehingga menghambat aktivitas dari pedunculopontin, mengakibatkan inhibisi dari pedunculopontin menuju ke retikular, nukleus retikular ini akan menurun, inhibisinya menurun. Ketika inhibisi rambut saraf dari pedunculopontin menuju ke retikular, nukleus retikular ini menurun, maka aktivitas retikular ini akan meningkat. Meningkat. Inilah yang kemudian menyebabkan rigiditas. Nah, ini output pertama dari korteks kembali ke korteks. Output kedua menuju ke pedunculopontin. Pada pasien Parkinson dari globus pallidus internus menuju ke pedunculopontin ini aktivitasnya meningkat. Pada pasien Parkinson ini aktivitasnya meningkat. Saya gambarkan dengan panah tebal. Sehingga aktivitas pada pedunculopontin akan menurun karena terinhibisi. Hal ini mengakibatkan aktivitas rambut saraf dari pedunculopontin ke nukleus retikular aktivitasnya akan menurun, inhibisinya akan menurun, sehingga mengakibatkan nukleus retikular ini aktivitasnya akan naik karena inhibisinya turun, menyebabkan aktivitas nukleus retikular akan naik, sehingga aktivitas dari traktus retikulospinal praktis dia akan naik. Ini akan menyebabkan rigiditas. Selanjutnya dari globus pallidus internus ini ada yang menuju ke midbrain locomotor region. Nah, ini aktivitas rambut saraf ini saya gambarkan di sini dengan panah tebal, artinya menginhibisi midbrain locomotor region. Yang fungsinya untuk otomatisasi lokomosi, untuk otomatisasi aktivitas berjalan. Sehingga ketika inhibisinya tinggi, maka aktivitas berjalannya akan terganggu. Melangkahnya akan lebih pendek dan cara berjalannya ini akan terganggu, pola jalannya terganggu. Ya, tadi ada output pertama dari korteks kembali ke korteks, kemudian dari globus pallidus internus menuju ke pedunculopontin, dan output ketiga adalah
dari globus pallidus internus menuju ke midbrain locomotor region yang berhubungan dengan lokomosi, otomatisasi dalam aktivitas berjalan. Oke, kita kembali ke PPT. Nah, ini contohnya. Nah, basal ganglia ini mempunyai 3 output. Ada output yang kembali ke korteks, nanti ada lateral corticospinal. Kemudian ada output kedua menuju ke pedunculopontine, hubungannya dengan tonus otot postural dan otot proksimal, jadi rigiditas. Nah, karena aktivitasnya meningkat digambarkan dengan panah yang tebal, maka aktivitas inhibisi dari pedunculopontine ini akan menurun, mengakibatkan retikulospinal aktivitasnya akan meningkat. Ketika retikulospinal ini aktivitasnya meningkat, maka akan membuat rigid, membuat kaku otot-otot postural dan otot-otot proksimal, bridle. Jadi rigidity. Nah, kemudian output yang ketiga adalah dari globus pallidus internus menuju ke midbrain locomotor region. Digambarkan dengan panah hitam tebal ini, artinya inhibisinya sangat tinggi, sehingga aktivitas midbrain locomotor region ini akan terhambat. Midbrain locomotor region ini fungsi utamanya adalah untuk otomatisasi pola jalan, otomatisasi aktivitas berjalan. Ketika terinhibisi sangat kuat, maka aktivitas berjalannya akan terganggu. Langkahnya akan pendek-pendek, gerakannya menjadi kaku, merubah atau mengganggu pola jalan pada pasien Parkinson. Sehingga ditemukan tanda gejala pada pasien Parkinson adanya bradykinesia, rigiditas, kemudian ada resting tremor karena ketidakseimbangan antara asetilkolin dan dopamin, kemudian ditunjukkan juga dengan tanda gejala terganggunya pola jalan. Kita kembali lagi, sehingga dikatakan lagi selanjutnya, the loss of dopamine in Parkinson disease cause hyperactivity in the motor inhibitory dopamine 2 indirect pathway and decrease activity in the facilitatory dopamine 1 direct pathway. Nah, tadi sudah ya, bahwa ketika dopamin berkurang, maka fungsi inhibisi pada indirect pathway ini akan menurun, sehingga akan semakin meningkatkan aktivitas dari indirect pathway. Sedangkan ketika dopaminnya hilang atau menurun pada direct pathway, ini akan menghambat aktivitas dari direct pathway. Nah, sebagaimana yang sudah saya jelaskan pada ilustrasi gambar tadi. This imbalance result in an inhibition of voluntary movement. Sehingga ketika jumlah dopaminnya berkurang atau hilang pada direct dan indirect pathway, ini akan menyebabkan produk akhir, yakni serabut saraf yang membawa glutamat dari talamus ke korteks, serabut saraf talamokortikal yang membawa glutamat, ini baik di direct maupun di indirect sama-sama inhibisi, sehingga tidak memunculkan gerakan. Normalnya kan di direct dia positif eksitasi, di indirect negatif atau inhibisi normalnya. Ketika terjadi penurunan dopamin atau hilangnya dopamin, maka baik direct maupun indirect sama-sama inhibisi. Oke, selanjutnya medication. Nah, ini pemberian obat pada pendekatan farmakoterapi pada pasien Parkinson. Dikatakan di sini, at present replacement therapy with a precursor of dopamine, L-dopa
is the most effective therapeutic approach in treating the symptom of Parkinson disease. Pendekatan pertama yang dilakukan pada pasien Parkinson ini adalah memberikan dopamin dari luar, karena memang kekurangan dopamin di dalam. Nah, ini digambarkan kalau normal seperti ini, banyak sekali dopamin yang dibawa oleh selaput saraf dari substansia nigra menuju ke basal ganglia. Ketika terjadi Parkinson, maka hanya sedikit selaput saraf yang membawa dopamin menuju basal ganglia, alias dopaminnya berkurang pada basal ganglia, sehingga diperlukan obat-obatan farmakoterapi, yakni berupa dopamin dari luar yang dimasukkan ke dalam, yang dikonsumsi pasien, sehingga akan menambahkan dopamin pada basal ganglia, sehingga tanda gejala yang ditampilkan ketika mengkonsumsi L-dopa ini atau levodopa ini, tanda gejalanya akan segera hilang karena dopaminnya tercukupi. Kalau dopaminnya tidak tercukupi pada basal ganglia, maka akan memunculkan tanda gejala utama, yakni resting tremor, bradykinesia, dan rigiditas. Pada klinis ini biasanya ketika pasien datang, kemudian dilakukan pemeriksaan, ditemukan tanda gejala 2 dari 3 tanda gejala utama, misal ditemukan bradykinesia dan resting tremor, atau bradykinesia dan rigiditas, maka sebenarnya dokter ini sudah bisa memastikan bahwa ini adalah pasien Parkinson. Untuk lebih menegakkan diagnosa, biasanya pasien diberikan obat-obatan levodopa atau L-dopa, atau dopamin dari luar dimasukkan ke pasien. Nah, ketika pasien mengkonsumsi obat-obatan dopamin ini, diberikan asupan dopamin, maka seketika tanda gejala pada pasien tersebut akan menghilang. Nah, ini akan semakin menegakkan diagnosa bahwa pasien ini terkena penyakit Parkinson. Selanjutnya, this treatment effectively restore terminal dopamine level in the striatum and re-establish the balance between activation of the direct pathway and the indirect pathway. Nah, dengan diberikannya obat-obatan dopamin ini, maka akan terjadi kembalinya serasi antara aktivitas pada direct dan indirect pathway. Kembali normal aktivitas di direct dan indirect pathway ketika diberikan tambahan dopamin dari luar. Selanjutnya, L-dopa pharmacotherapy is highly effective in reducing symptom of Parkinson disease on a short-term basis. Nah, L-dopa atau levodopa ini merupakan tindakan yang sangat efektif untuk menurunkan tanda gejala Parkinson disease pada waktu yang singkat. Mampu menurunkan tanda gejala gangguan pada Parkinson disease. Hanya menurunkan tanda gejala tanda gejala gangguan motorisnya, hanya menurunkan tanda gejala. Kerusakan pada substansia nigranya tidak bisa dikontrol dengan pemberian levodopa atau L-dopa. L-dopa atau levodopa, pemberian dopamin dari luar ini hanya menambahkan dopamin pada basal ganglia sehingga aktivitasnya kembali normal, sehingga tanda gejalanya menurun, alias levodopa atau L-dopa ini hanya pada tingkat gejala, menurunkan gejala. Penyebabnya kerusakan kerusakan substansia nigra ini masih ada. Nah, sehingga dikatakan after 3 to 5 years of treatment, motor fluctuation, loss of efficacy, and development of involuntary movement. Sehingga lambat laun kebutuhan dopamin ini semakin besar, sehingga efek diberikannya dopamin dari luar ini tidak lagi memberikan manfaat yang banyak. Nah, sehingga tetap saja akan menimbulkan gangguan motoris.
sehingga tidak selamanya obat levodopa atau L-dopa ini mampu menurunkan gangguan motoris pada pasien stroke, pasien Parkinson. Karena lambat laun pasien Parkinson ini derajat keparahan dari kerusakan substansia nigra ini semakin luas, karena progresif. Lambat perjalanan penyakit Parkinsonnya, tetapi pasti kerusakannya lama-lama menjadi meluas, sehingga asupan dopamin dari luar tidak lagi bisa mencukupi kebutuhan dari basal ganglia, sehingga lambat laun obat-obatan farmakoterapi levodopa atau L-dopa ini tidak memberikan manfaat yang banyak pada pasien-pasien Parkinson. Selanjutnya, Parkinson stage ini adalah tahapan dari perkembangan penyakit Parkinson. Ini dideskripsikan oleh Hoehn dan Yaher ini ya, tahapannya, fasenya. Nah, di sini ketika Parkinson ini masih pada fase pertama atau tahapan pertama, ini pada fase-fase awal ya. Tanda gejala yang ditunjukkan pasien pada fase pertama ini adalah dikatakan di sini unilateral involvement only, minimal or no functional disability. Nah, gangguan motorik seperti resting tremor, bradykinesia, rigiditas hanya terjadi pada unilateral, hanya terjadi pada salah satu sisi tubuh, di mana gangguan ini tidak disertai gangguan pada aktivitas fungsionalnya, no functional disability. Tidak ada gangguan pada aktivitas fungsionalnya. Pasien ini masih bisa melakukan aktivitas fungsional mandiri, atau ada sedikit gangguan aktivitas fungsional, tetapi pasien ini masih bisa melakukan aktivitas fungsionalnya mandiri. Terjadi gangguan motorik, resting tremor, bradykinesia, rigiditas pada salah satu sisi tubuh. Nah, selanjutnya pada fase yang kedua, ini masih fase awal, terjadi bilateral, artinya gangguan motoriknya sudah melibatkan bagian tubuh kanan dan kiri, ataukah gangguan motoriknya masih salah satu sisi tapi melibatkan otot-otot tengah tubuh, otot-otot postural. Nah, di mana dikatakan sini no impairment of balance, walaupun sudah terganggu pada otot-otot tengah tubuh atau otot postural, keseimbangannya masih baik, tidak ada gangguan keseimbangan pada fase kedua, fase awal. Selanjutnya pada fase yang ketiga, ini sudah pada fase complicated. Fase complicated. Terjadi gangguan motorik bilateral, sisi tubuh kanan dan kiri, kemudian mild to moderate activity limitation, adanya gangguan aktivitas fungsional sedang, kemudian impair postural reflex, terganggunya postural reflex. Postural reflex ini sangat berfungsi dalam menjaga keseimbangan, sehingga keseimbangannya ini mulai terganggu karena sudah impair, sudah terganggu postural refleksnya. Postural reflex ini sangat berfungsi dalam menjaga keseimbangan tubuh, baik berdiri, keseimbangan statis, ataupun berjalan, keseimbangan dinamis. Postural reflex ini memegang peranan penting dalam keseimbangan. Pada fase 3, pasien Parkinson ini sudah impair postural reflex, terganggu postural refleksnya. Praktis, ketika terganggu postural refleksnya, maka keseimbangannya ada gangguan. Jadi katakan lagi physically independent, walaupun ada
sedikit gangguan pada postural refleksnya, ada gangguan pada postural refleksnya, tapi pasien ini masih mandiri, physically independent. Selanjutnya, pada perkembangan penyakit Parkinson pada fase yang keempat, ini juga fase complicated ya. Dikatakan di sini severe activity limitation. Aktivitas fungsionalnya semakin terbatas. Hanya sedikit aktivitas fungsional yang dia bisa, karena semakin terbatasnya kemampuan fungsionalnya. Dikatakan lagi still able to walk or stand unassisted. Walaupun aktivitas fungsionalnya banyak yang bermasalah, banyak yang terganggu, tapi pasien ini masih mampu untuk berdiri dan berjalan tanpa bantuan orang lain. Kemudian pada perkembangan penyakit Parkinson selanjutnya, ini yang lebih parah adalah pada fase 5. Ini pada fasenya sudah late, sudah lanjut, sudah lama, sudah telat ya. Dimana pada pasien Parkinson ini akan menampilkan bentuk gangguan confinement to bed, sangat tergantung dengan tempat tidur, hanya bisa tiduran di ranjang, atau mampu duduk tapi dia dibantu, duduk di mana, di kursi roda. Nah, pada tahap atau fase kelima ini pasien Parkinson ini sangat bergantung atau hanya bisa tidur saja, berbaring saja di tempat tidur. Kalaupun dia bisa duduk di kursi roda, ini perlu bantuan. Semakin terhambatnya, semakin terganggunya aktivitas fungsional. Parkinson ini perkembangannya lambat namun progresif, lambat tapi pasti. Kemudian untuk program rehabilitasi atau program fisioterapinya, maka akan mengikuti dari terhambatnya kapasitas fisik ataupun terhambatnya kemampuan fungsionalnya. Sini ketika perkembangan penyakit Parkinson ini dia masih pada tahap 1, maka pasien ini masih mendapatkan obat-obatan, mulai dimasukkannya obat-obatan dopamin, L-dopa, levodopa. Kemudian bentuk pendekatan fisioterapinya adalah self management support, membantu melatih aktivitas untuk mandiri. Kemudian prevent inactivity, mencegah pasien ini untuk inaktif, sehingga alias fisioterapi ini membantu pasien untuk tetap aktif, untuk menjaga kapasitas fisiknya. Kemudian prevent fear to move or fail, mencegah ketakutan pasien untuk berjalan, takut untuk jatuh. Nah, ini didampingi selalu oleh fisioterapi. Kemudian improve physical capacity, meningkatkan kapasitas fisik, baik itu kapasitas fisik pada otot untuk kontraksi, kekuatan otot, tulang dalam menjaga tubuh untuk meningkatkan densitas tulang, kemudian gerakan pada setiap persendian untuk kesehatan sendinya. Nah, kemudian menurunkan nyeri, reduce pain jika ada nyeri. Kemudian delay onset activity limitation, mencegah adanya penurunan kapasitas fisik. Aktivitas-aktivitas pada fase 1 ini pasien diprogramkan untuk tetap aktif agar terjaga kapasitas fisiknya, ya ototnya, tulangnya, sendinya, sistem sarafnya. Ketika masuk pada fase 2-4 perkembangan dari penyakit Parkinson, maka target fisioterapi ini ditambahkan
dengan maintain or improve activity, khususnya menambahkan atau menjaga kemampuan aktivitas ya, especially khususnya aktivitas dalam transfer berpindah tempat, aktivitas dalam menjaga keseimbangan, kemudian aktivitas dalam menggunakan tangannya, manual activities, karena aktivitas menggunakan tangan ini sangat penting kaitannya dengan aktivitas fungsional. Sebagian besar aktivitas fungsional kita dilakukan oleh tangan, dilakukan oleh ekstremitas atas. Coba sebutkan apa? Ya, makan, minum, mandi, gosok gigi, menata rambut, pakai baju, semuanya pakai ekstremitas atas. Sehingga perlu untuk memaksimalkan kemampuan ekstremitas atas agar pasien ini lebih mandiri. Kemudian gait, melatih untuk berjalan. Kemudian pada fase yang terakhir, pada perkembangan pasien Parkinson, pada fase yang kelima, maka ditambahkan target fisioterapinya yaitu maintain vital function, menjaga kondisi vital dari pasien, pernapasannya, kemudian tensi darahnya, vital sign-nya ini dijaga. Kemudian prevent pressure sore, mencegah adanya luka akibat tekanan ketika berbaring misalnya. Berbaring lama, terlentang terus, ini lama-lama tulang yang menonjol ini menekan terus ke bed, lama-lama bisa terjadi dekubitus, ada luka, sehingga mencegah terjadinya luka karena tekanan berbaringnya. Dengan cara apa? Dengan cara melakukan positioning, merubah pola berbaringnya dari telentang setiap 2 jam diposisikan miring kanan, kemudian 2 jam lagi telentang lagi, 2 jam lagi, 2 jam setelahnya kemudian miring kiri, dan seterusnya. Dilakukan positioning seperti itu. Kemudian prevent kontraktur, pada fase yang kelima ini mencegah terjadinya kontraktur. Dengan cara apa? Dengan cara memberikan latihan gerakan pasif, memberikan hak otot untuk stretching, terulur. Kemudian support carers or nurses. Ini membantu pasien dalam melakukan aktivitas fungsional seperti makan, minum, dan lain sebagainya. Oke, materi kita hari ini sampai di sini dulu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.